ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Azza wa Jal, kita kembali untuk bisa melanjutkan kajian kita di malam ini. Dan ini pertemuan kita yang ke-30 membahas kitab Tahdhirul Bashari min Usulis Syarri, peringatan kepada seluruh manusia dari sumber-sumber keburukan. Sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Dan alhamdulillah, di pertemuan 30 ini kita melanjutkan pembahasan yang ada di halaman 50, masih dari al-aslur rabi', yaitu pokok keburukan yang keempat, al-jahlu bisyarri wa turuqihi wa wasailihi wa ma yudadduhu, yaitu ketidaktahuan terkait dengan seluk-beluk keburukan. Demikian pula ketidaktahuan terkait dengan jalan-jalan keburukan, serta ketidaktahuan terkait dengan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada keburukan, dan juga apa saja yang berlawanan dengan hal tersebut. Baik, terakhir beliau telah menjelaskan kepada kita bahwa kebodohan itu bagaikan kebutaan. Orang yang jahil, orang yang tidak mengerti akan suatu ilmu, tidak mengerti terkait dengan perkara ini baik atau buruk, maka ini bagaikan orang yang buta. Sebagaimana orang-orang yang jahil, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kedudukan mereka itu lebih hina dibandingkan binatang-binatang ternak. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah menciptakan li jahannam, untuk neraka jahannam itu, kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang yang masuk jahannam itu, kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami agama. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang lalai. Berarti orang yang sesat itu orang yang sudah dikasih mata hati, tidak digunakan untuk memahami agama. Satu. Demikian pula orang yang sesat itu adalah orang yang dikasih penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat dengan sebenarnya. Demikian pula orang yang sesat itu, kata Allah, orang yang dikasih pendengaran tapi tidak mendengar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang lalai dengan 3 prinsip yang sama. Punya hati tidak digunakan untuk memahami agama, punya mata tidak digunakan untuk mempelajari agama, kemudian punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan agama. Ulaika humul ghafilun. Ini orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Ini lalai namanya. Berbeda orang yang tidak mendengar sama sekali. Orang yang tidak sampai kepada mereka kebenaran sehingga mereka tidak dapat mengikuti kebenaran. Tapi
Orang-orang yang disebut di dalam ayat ini yang dijamin dengan jahanam, ini adalah orang-orang yang memang ghafil, sudah sampai ilmu tapi lalai dengan itu. Baik, maka Syekh mengatakan di paragraf yang baru, kata beliau di halaman 50 ya, dari buku PDF yang sudah kita share. Idza qama al-jahlu ala arkanihi al-arba'ah faqad tamma halakal 'abdi. Apabila kebodohan seorang hamba itu dilengkapi dengan 4 rukun dari rukun-rukun kebodohan sebagai pelengkap, faqad tamma halakal 'abdi, maka sungguh semakin sempurnalah kebinasaan seorang hamba. Maka orang yang jahil, orang yang tidak mengerti sesuatu ilmu, sehingga dia tidak bisa memahami ini baik atau buruk, kalau lengkap dengan 4 rukunnya, dan 4 rukun ini yang membinasakan, maka akan lengkaplah kesengsaraan dan kebinasaan dia. Arkanuhul arba'ah wahiyya, adapun rukun-rukun yang menjadikan sempurnanya kebinasaan seorang hamba itu adalah, yang pertama al-kibr. Kejahilan kalau didasari dan dilengkapi dengan al-kibr, kesombongan, ini akan semakin membuat hamba tersebut semakin binasa. Wa huwa yamna'u sahibahu minal inqiyadi lil haqq. Kesombongan itu akan mencegah seorang hamba dari tunduk terhadap kebenaran. Sebagaimana definisi yang disebutkan oleh Nabi terkait dengan al-kibr, kesombongan itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, al-kibr batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu disebut dengan kesombongan, yaitu tatkala dia menolak kebenaran. Ada kebenaran jelas di mata dia, tapi dia tolak. Bukan dia menolak kebenaran di atas kejahilan. Ini beda cerita. Kalau ini sudah sampai ilmu kepada dia, dia paham ini benar. Tapi dia menolak kebenaran itu. Dan bukan sekedar itu, tapi dia ghamtun nas. Merendahkan orang yang telah menyampaikan kebenaran. Merendahkan orang yang telah memberikan nasihat untuk dia. Maka ini adalah kibr. Ini kalau kejahilan ditambah dengan kesombongan, maka faqad tamma halakal abdi, sempurnalah kebinasaan seorang hamba itu. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, kata beliau al-hasad, yaitu kejahilan ditambah kibr, kesombongan, ditambah rukun yang kedua hasad, yaitu dengki. Hasad itu tidak suka orang dapat nikmat dan maunya nikmat yang didapat orang itu hilang. Ini hasad. Kalau kita tidak suka dengan apa yang dimiliki orang, mungkin ini sekedar benci yang ringan dibandingkan dengan kalau bisa nikmat orang yang didapatkannya itu hilang. Ini hasad, dengki yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaih kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis, ya iblis, ya, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis enggan untuk sujud. Maka di dalam surah Sad Allah ceritakan kisahnya. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud dengan sesuatu yang telah aku cipta dengan kedua tanganku sendiri, kata Allah. Maka Allah tanyakan, astakbarta? Apakah engkau sombong? Am kunta minal alin? Atau engkau merasa lebih tinggi dibandingkan apa yang telah aku cipta itu? Maka dia katakan, ana khairun minhu. Coba lihat, ini ucapan kibr. Ucapan kesombongan. Aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Kenapa? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kamu ciptakan aku dari tanah, atau engkau ciptakan dia dari tanah. Khalaqatahu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Atau engkau ciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Maka iblis laknatullah alaih di dalam ayat ini menunjukkan bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Dan dia menganggap bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Adam diciptakan dari tanah, kemudian iblis diciptakan dengan api. Sehingga dia menganggap bahwa dia lebih baik dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, sifat hasad, iri hati, dengki inilah yang menyebabkan iblis laknatullah alaih diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Ukhruj fa innaka rajim."
keluarlah engkau, sesungguhnya engkau terlaknat, terkutuk, dirajam. Ya. Ini hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, hasad. Demikian pula hasad ini menjerumuskan anaknya Nabi Adam alaihi salam untuk membunuh saudaranya yang lain. Ini juga disebabkan sifat hasad. Dia menginginkan sesuatu nikmat yang didapatkan oleh saudaranya hilang. Bukan sekedar tidak suka, tapi dia ingin itu hilang. Nah, ini kalau didasari dengan kejahilan, lalu kesombongan dan dengki, ini faqad tammal halak. Sungguh telah sempurnalah kebinasaan seorang hamba itu. Kenapa? Karena hasad ini, kata Syekh, wa huwa yamna'u sahibahu min qabulin nushi wa badlil khairi linnas. Karena kalau ada orang hasad, maka hasad ini akan mencegah orang tersebut dari menerima nasihat. Orang kalau sudah hasad itu enggak mau terima nasihat itu. Walaupun argumentasi kuat dihadapkan kepada dia. Lihat, Allah bertanya, Astakbarta am kunta minal alin, kepada iblis laknatullah alaih. Apakah engkau telah sombong dan merasa dirimu lebih tinggi? Ya, maka ini mencegah seseorang dari menerima nasihat. Wa badlil khairi linnas, dan mendapatkan kebaikan dari manusia. Ini kalau orang sudah hasad itu 1001 dalil pun tidak akan dia terima. Apalagi itu dilandasi dengan kesombongan dan juga kejahilan. Baik. Wa qad ubtiliya bihatainil mubiqataini iblis wa junuduhu min syayatin al-jinn wal ins. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji dengan dua sifat ini, dua sifat al-mubiqatain, dua sifat yang membinasakan, al-mubiqah, dua sifat yang membinasakan iblis dan bala tentaranya dari kalangan para syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Jadi penyakit yang diadopsi oleh jin, demikian pula manusia dari kalangan syaitan-syaitan yang merupakan junudu iblis, bala tentaranya iblis, pasti ditimpa dengan dua ini. Imma dia ditimpa dengan kibar, atau dia ditimpa dengan sifat hasad. Maka ini sifatnya iblis ini yang diadopsi oleh orang-orang yang menjadi bala tentaranya, baik dari kalangan jin atau manusia. Baik, maka hasad ini adalah sesuatu yang sangat buruk di dalam agama. Demikian pula kibar, kesombongan. Rukun yang keempat, kata beliau, al-ghadab. Ini kalau kejahilan ditambah dengan rukun ghadab. Sudah dia jahil, ditambah dengan kibar, sombong, ditambah dengan hasad. Yang ketiga yaitu ghadab. Wa huwa yamna'u sahibahu minal adli. Orang kalau sudah ghadab, suka marah, maka ini akan mencegah orang tersebut dari keadilan. Orang kalau sudah marah, maka syaitan yang mendominasi di dalam jiwanya, sehingga dia tidak mampu untuk mengendalikan jiwanya. Sehingga ini akan menghalangi seorang hamba itu untuk berbuat adil. Baik. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, rukun yang keempat yaitu syahwat. Syahwat itu keinginan. Wahiyya tamna'uhu minas sabri wal afafi wal ibadah. Adapun syahwat itu akan mencegah seseorang dari memiliki sifat sabar, demikian pula menjaga kesucian diri wal afaf wal ibadah. Demikian pula syahwat itu akan menyebabkan seorang terhalangi untuk melakukan ibadah. Baik, ini rukun yang disebut dengan arkanuhul arba'ah, rukun yang empat atau empat rukun yang menyebabkan seorang hamba itu semakin sempurna kebinasaannya. Jahil, ketidaktahuan terkait dengan ilmu agama, ditambah kibar, hasad, ghadab, suka marah, dan juga syahwat. Kata beliau, Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdul Imam Hafizahullah, beliau kasih perumpamaan kepada kita. Wa zawalul jibali an amakiniha aisaru min zawali hadhil arba'ah amman usiba biha. Menggeser gunung dari tempatnya itu lebih mudah dilakukan dibandingkan menghilangkan empat perkara yang tadi disebutkan kalau orang sudah ditimpa dengan empat perkara itu. Kalau ada orang sudah jahil lah, dia nggak ngerti agama, tambah lagi angkuh orangnya kayak Fir'aun, demikian pula suka hasad orangnya seperti sifat iblis, demikian pula suka marah orangnya, dan lebih mengkedepankan syahwat, keinginan dibandingkan aturan syariat, maka orang yang sudah mengadopsi empat sifat terlaknat ini
itu lebih mudah lagi kita memindahkan gunung dari tempatnya dibandingkan mengobati penyakit orang seperti ini. Walaupun mindahin gunung nggak ada yang bisa tentu saja. Tapi ini ungkapan kiasan bahwa memindahkan gunung yang berat, yang tidak akan mungkin secara aksioma, secara akal, secara secara pikiran tidak akan mungkin ada yang memindahkan. Tapi kata beliau, memindahkan gunung lebih mudah lagi daripada kita mau mengobati orang yang sudah teradopsi dengan penyakit yang seperti ini. Ini berat ini. Orang kalau sudah jahil lah, dia nggak paham agama, ditambah lagi punya sifat kiber, memang ajakan dari jiwanya itu selalu di mana-mana memiliki sifat kiber, sombong. Belum lagi dengki, hasad, ghadab dan syahwat. Ini selesailah sudah. Faqad tamma halakal abdi. Ini sempurna kebinasaan dia. Wa bidzat idza sarat hay'atan rasikhatan wa sifatan thabitah. Ini khususnya kata beliau wabidzat, wabil khusus, wabidzat bermakna wabil khusus atau khususan, khususnya idza sarat apabila sifat tersebut sudah menjadi hay'atan rasikhah, yaitu keadaan yang rasikhah, yang tegak, yang mengakar. Kalau dia sudah menjadi sifat yang betul-betul mengakar, pokok. Wasifatan tsabitah, menjadi sifat yang tetap. Ini nggak bisa lagi dah. Kalau sifat itu baru aja masuk, mungkin dulu dia orang yang miskin ya, kemudian jadi kaya, lalu memiliki sifat kibar dengan kekayaannya. Ini baru masuk, ini mudah diobati. Tapi kalaulah memang dia adalah orang yang nggak paham agama, ditambah dia adalah orang yang jahil, kemudian memiliki sifat kibar, artinya apa jamaah? Tak ada yang mau dia sombongkan, tapi dia sudah sombong. Ini susah ini. Kalau dia orang yang kaya, kemudian dia sombong dengan kekayaannya, artinya apa? Ada yang dia sombongkan. Tapi kalau dialah orang yang tak punya apa-apa, lalu merasa pintar, kemudian dia orang yang tidak memiliki kekayaan, lalu merasa orang yang paling kaya, kemudian sifat hasad, ghadab, dan syahwat, ini susah sudah seperti ini. Makanya iblis laknatullah alaihi itu susah. Dia nggak akan terima untuk sujud kepada Nabi Adam, walaupun sebenarnya tanah itu lebih baik daripada api. Api bisa apa? Bisa membuat sesuatu yang baik hancur, hangus. Ini air yang bagus. Kalau misalnya diberikan api, maka air ini akan rusak dan botolnya akan hancur. Itulah yang dibuat dengan api. Tapi kalau tanah itu menumbuhkan. Tanah itu akan menumbuhkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sehingga manusia bisa makan dengan tumbuhan-tumbuhan. Apa yang kita makan? Beras. Dari apa itu? Maka itu tumbuh dari tumbuhan sehingga menjadi padi. Lalu diproses menjadi beras, dimasak menjadi apa? Maka dia menjadi sesuatu yang bermanfaat linnas, untuk manusia. Maka walaupun dipikir secara akal, tanah lebih bagus dibandingkan api, tapi kalau orang yang sudah kiber, sombong, tambah hasad, maka ini susah diobati ini. Maka iblis itu nggak ada obatnya kecuali apa? Dia hanya minta kepada Allah ditangguhkan umurnya, dipanjangkan untuk bisa duduk di jembatan yang lurus untuk mencari teman. Dia ajak kepada neraka sa'ir. Yad'uhum ila adzabis sa'ir. Inna syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Setan itu hanya mengajak manusia kepada apa? Kepada azab yang sa'ir, azab neraka sa'ir. Baik, ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi susah ya kalau orang sudah mengakar sudah sifat-sifat ini. Kiber, hasad, ghadab, dan syahwat. Baik. Dan kata beliau, hafizahullah taala. Ini Masya Allah ini. Faedah-faedah yang sangat luar biasa. Beliau mencoba membuka cakrawala kita ke depan. Bagaimana kita itu bisa berpikir jernih untuk jiwa-jiwa kita ini. Wa kufrul umam mutawallidun anil jahlil qa'im ala hadhil arkan. Dan kekafiran umat-umat itu, kekafiran umat-umat ini, mutawallidun, itu berasal, lahir, anil jahlil qaim, dari kebodohan yang sudah tegak ala hadhil arkan, dari 4 rukun-rukun yang telah kita sebutkan tadi. Oke, inilah jemaah dimuliakan Allah, kekufuran itu rukunnya 4 saja. 1, nggak paham ilmu agama, jahil, nggak ngerti sarana-sarana kejahilan yang mengantarkan dia jatuh dalam kejahilan. Tidak mengerti jalan-jalannya dan tidak paham apa itu baik, apa itu buruk. Ditambah dengan hasad, kiber, ghadab, syahwat. Sempurna sudah. Ini puncaknya kekufuran.
Kenapa ada orang yang kufur padahal sebelumnya dia adalah orang yang mengerti ilmu agama? Nah, ini bukan sedikit ini jamaah. Orang yang pakar terkait dengan ilmu agama, ya, terkait dengan ahli tafsir, penghafal Quran, kemudian berbuat dengan kekufuran. Ah, ini 4 ini saja penyakitnya ini. Yang pertama, kibar, hasad, kemudian ghadab, kalau enggak itu syahwat. Ini saja. Ya. Misalnya ahli tafsir yang kita lihat banyak, dia mengerti tentang tafsir, kemudian ya memiliki pendidikan di dalam ilmu tafsir, kemudian murtad keluar dari agama, imma karena jahil, kibar dan juga hasad. Kalau enggak itu maka ghadab atau syahwat. Ya, syahwat yang merusak dari pikirannya. Kemudian jemaah dimuliakan Allah SWT, Syekh mengatakan wa asasu hadhil arba'ah huwa jahlul abdi bi rabbih. Maka pokok kerusakan dari 4 rukun ini itu adalah kejahilan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Maka ini yang paling penting jemaah. Kita belajar bagaimana caranya kita mengenali Allah. Sehingga muncul sifat muraqabatullah itu, merasa diawasi oleh Allah itu karena pahamnya kita tentang Allah. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, ya, bahwasanya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Makanya beliau mengatakan al-ilmu, seorang itu dikatakan berilmu khasyatullah ketika ilmunya itu membuat dia semakin takut kepada Allah. Baik, maka ini pelajari terkait dengan bagaimana kita bisa mengagungkan Allah, ya, dengan makhluk-makhluk Allah yang agung, yang besar, maka muncul la ilaha illallah. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya ini. Puncak dari kekufuran itu adalah kebodohan seorang hamba, tidak mengertinya dia tentang Tuhannya, tentang Rabb yang dia sembah. Wa jahluhu bi nafsihi. Demikian pula kejahilan yang memang mendasar dalam dirinya. Famata arafa rabbahu wa arafa qadra nafsihi. Maka bagaimana caranya? Kalau enggak paham siapa Allah, enggak paham bagaimana kadar dirinya, enggak paham mengenal Allah, enggak paham siapa dia, lalu berbicara tentang sesuatu yang harusnya dia tidak bicarakan, maka ini adalah perusak. Maka beliau katakan famata arafa rabbah. Bagaimana caranya dia bisa mengenal Rabbnya? Wa arafa qadra nafsi. Bagaimana caranya bisa mengenal keadaan, kedudukan, kadar dirinya? Lam yakun jahila, ya. Kalau dia adalah orang yang apa namanya? Yang tidak mengerti ilmu agama. Maka Nabi SAW, atau bukan Nabi SAW, ya, disebutkan dalam ucapan ahli hikmah, rahimallahum ra'an arafa qadra nafsih. Ya, Allah merahmati, semoga Allah merahmati, ya, seorang laki-laki atau seseorang hamba yang arafa qadra nafsih, yang dia mengenal kadar dirinya seperti apa. Baik, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal jahlu bidinillahi kulliyan au juz'iyan huwa aduwwul Islam wal muslimin. Maka kejahilan terhadap agama Allah ini secara totalitas atau secara sebagian, ini musuh Islam dan musuh kaum muslimin. Ya, ini musuh kita ini. Kalau kita kaum muslimin, kita beragama Islam, musuh kita adalah kejahilan. Maka yang wajib bagi kita belajar agama, jamaah. Belajar agama ini kewajiban. Ini bukan kesempatan ada ajang ustadz datang atau ada ajang ilmu sedang disebarkan lalu kita datang. Bukan. Tapi belajar agama itu memang kita luangkan waktu. Tidak bisa orang punya kesempatan baru belajar. Tapi memang kita luangkan waktu untuk belajar. Baik. Maka ini ketika seorang jahil dan dia menginginkan untuk menjadi orang yang berilmu, maka dia harus mengejar ilmu itu. Sebagian disebutkan oleh para ulama, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Bukan ilmu yang mendatangi. Tapi kalau dalam bab dakwah, maka kita yang menyebarkan ilmu. Kita yang datang untuk mengajarkan apa? Ilmu agama. Kemudian Syekh mengatakan, "Fala adarra 'alal muslim wa 'ala dinil Islam minal juhal, fahum a'da'ur rusul wa risalatihim, wal juhal bidinillahi hum qabla hadha a'da' li anfusihim." Kata Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdul Imam hafizahullah taala, maka beliau mengatakan, ya, fala adarra 'alal muslim wa 'ala dinil Islam minal juhal. Maka tidak ada yang lebih bahaya kepada seorang muslim dan di atas agama Islam ini, ya, dibandingkan orang-orang yang bodoh. Enggak ada yang lebih bahaya dibandingkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Bahum a'da'ur rusul wa risalatihim. Orang-orang yang jahil itu mereka adalah musuh-musuh para rasul dan musuh-musuh ajaran yang dibawa oleh para rasul, risalah mereka. Jadi musuh kita pada hari ini orang yang jahil, ya.
Wal juhal bidinillah, maka orang yang jahil terkait dengan agama Allah, hum qabla hadza a'da li anfusihim. Sebelum ini mereka itu adalah musuh untuk diri mereka. Ya, mereka musuh untuk diri mereka karena kejahilannya, mereka menjadi musuh untuk agama para rasul dan juga agama yang dibawa oleh para rasul. Maka Syekh mengatakan di halaman 51. Kita beralih ke halaman 51. Kata beliau, rahimahullah wa hafizahullah taala, walillahi darrun man qal. Sungguh telah benar orang yang berkata, ma yablughul a'da'u min jahilin, ma yablughul jahilu min nafsihi. Apa yang mampu dilakukan musuh terhadap orang yang bodoh? Ya. Apa yang mampu dilakukan oleh musuh terhadap orang yang bodoh? Ma yablughul jahilu min nafsihi. Tidaklah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh orang bodoh tersebut terhadap dirinya. Kalau ada musuh, dia mau berbuat jahat kepada orang yang bodoh, maka itu belum sebanding dibandingkan orang yang bodoh tersebut melakukan kebodohan terhadap dirinya sendiri. Laqad adraka salaf khuturatul jahli, aw laqad adraka salaf khuturatul jahli wal juhal. Sungguh ulama-ulama salaf terdahulu telah mendapati terkait dengan bahayanya kejahilan dan bahayanya orang-orang yang tidak mengerti agama, orang yang juhal. Juhal jamak dari jahil. Hatta qala Sufyan bin Uyainah, sampai Sufyan bin Uyainah mengatakan, al-jahlu bimanzilatil kufri wal ilmu bimanzilatil Islam. Ini ucapan masyhur dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Beliau katakan al-jahlu bimanzilatil kufri. Kejahilan itu kedudukannya sama dengan kekafiran. Wal ilmu bimanzilatil Islam. Sementara ilmu itu kedudukannya adalah kedudukan Islam. Maka orang Islam itu mesti berilmu. Tidak ada pilihan kalau kita Islam maka kita harus jahil. Tidak. Maka adanya kewajiban belajar agama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau qala Syekhul Islam Ibnul Qayyim fi nuniyatihi. Berkata Syekhul Islam Ibnul Qayyim, ya, di dalam kitab Nuniyahnya, kata beliau apa? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani, ilmun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimu ar-rabbani. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Nuniyahnya, kata beliau, al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Kebodohan itu penyakit yang mematikan. Wa shifa'uhu amran. Adapun obatnya adalah dua perkara. Fit tarkibi muttafiqan, yang terpadu dalam satu kesatuan. Jadi kejahilan itu obatnya dua saja. Tidak ada obat yang ketiga. Obatnya dua saja. Ilmun minal Qur'an au min sunnatin. Yang pertama adalah ilmu dari Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Nabi SAW yang disebarkan. Wa tabibu dzaka, sementara dokter dari dua ini, al-alim rabbani, ulama yang rabbani. Ini dokternya. Obatnya adalah ilmu Quran dan sunnah. Dokternya adalah ulama. Ini adalah obat yang paling mujarab untuk penyakit yang mematikan, yaitu al-jahlu, kebodohan. Maka kebodohan itu, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, bagaikan penyakit yang mematikan. Obatnya Quran dan sunnah, dan dokternya adalah alim rabbani. Seorang alim yang rabbani. Alim rabbani itu apa? Mereka orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu besar. Mereka orang yang bukan sekedar mengajarkan ilmu, tapi memperhatikan orang-orang yang dia ajarkan ilmu. Banyak kita kan zaman sekarang hanya mengajarkan ilmu saja. Tak tahu menau kita bagaimana murid kita itu sudah menguasai ilmu atau tidak. Bagaimana dengan keadaannya pada hari ini. Siapkah dia menerima ilmu hari ini? Banyak kita ngajar anak-anak santri kita hanya nyampaikan ilmu saja. Kita tidak paham hati mereka siap atau tidak menerima ilmu. Apakah pendengaran mereka pasang ketika mendengarkan ilmu? Ada sumber ilmu memang. Inna fi dzalika ladzikra, ada sumber ilmu. Tapi sumber ilmu ini harus disambut dengan tiga keadaan. Allah katakan, inna fi dzalika ladzikra. Itu adalah dzikra, peringatan, ada sumber ilmu. Liman bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Satu, orang yang punya hati yang siap untuk menerima ilmu. Jadi jarang orang memikirkan ini. Yang penting saya ngajar, nyampaikan ilmu, tak tahu menau silahkan terserah, yang penting saya sudah sampaikan. Mau paham atau tidak itu urusan kalian. Ini bukan alim, bukan rabbani. Seorang alim itu bukan sekedar berilmu, tapi dia faham keadaan muridnya.
Dia harus paham bahwa muridnya siap menerima. Kalau ada perasaan sedih dari muridnya, maka dia tanyakan kenapa dan berikan solusi. Kalau ada kesusahan dari apa yang disampaikan, maka dia jelaskan dengan pemahaman yang mudah. Ini namanya alim Rabbani. Dia mengerti keadaan muridnya tadi. Au al-qasam'a, dia paham muridnya ini mendengar pendengaran dengan baik atau tidak, memasang telinga dengan baik atau tidak. Ya, bukan tak tahu menau ketika ada yang mengajarkan ilmu, kemudian apapun yang terjadi pada mad'unya, pada muridnya, santrinya, saya tidak mau tahu, yang penting saya sudah sampaikan. Ini pastikan jamaah. Ini namanya alim Rabbani. Yang ketiga, wahuwa syahid, dia pastikan muridnya itu hadir. Bukan hanya badannya yang duduk, tapi fikirannya duduk dan siap menerima. Maka ini alimun Rabbani. Dia memperhatikan. Maka Rabbani itu diartikan sebagai pendidik. Pendidik itu bukan sekedar mengajarkan ilmu. Nah, inilah yang dimiliki oleh ulama-ulama kita. Mereka bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi mereka tahu keadaan murid-murid mereka seperti apa, bagaimana hal-hal yang telah diketahui oleh murid-murid mereka, sehingga Nabi SAW pun demikian keadaannya. Beliau bukan sekedar mengajarkan ilmu, tapi beliau perhatikan. Bahkan ada orang yang sholat, Nabi perhatikan siapa-siapa yang ada di belakang beliau, siapa yang mengisi saf pertama. Ketika ada sahabat yang tidak ada, maka Nabi akan bertanya, aina fulan, aina allan. Ya. Maka ini hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ini namanya perhatian terhadap murid. Ini yang jarang kita dapati sekarang. Ya, adanya orang-orang yang berilmu tetapi bukan sekedar mengajarkan ilmu. Kalau ngajar ilmu semua orang banyak yang bisa, tapi punya sifat Rabbani sebagai pendidik yang hakiki, maka ini yang sangat sedikit. Maka ini adalah perkara yang mestinya kita ketahui. Kemudian Syekh mengatakan, wa qad jaa'a 'anil sahabati annahum kanu yarawna anna kulla man 'asallah fahuwa jahil. Maka sungguh telah datang dari para sahabat bahwa mereka ketika memandang ada orang yang bermaksiat, maka dia jahil. Ini bukan orang berilmu. Walaupun 1001 kitab telah dia tamatkan, 1001 ulama telah dia datangi dan bersimpu duduk di hadapannya. Tapi kalau orang ini masih tidak bisa mengenali mana maksiat, mana taat, dia langgar maksiat yang telah Allah haramkan, maka sahabat menganggap dia bimanzilatil jahil. Dia sedang berada pada kedudukan orang yang bodoh. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah SWT. Ini bukan alim namanya, tapi apa? Orang yang jahil. Fal jahlu yafirru minhu kullul juhal. Maka kebodohan itu hanya akan menjauhkan darinya orang-orang yang memang betul-betul mau untuk meninggalkannya. Maka kebodohan itu akan menjauh darinya, ya. Bagi orang-orang yang memang mau meninggalkannya. Kalau kita nggak mau, maka kejahilan itu nggak akan pergi. Kalau kita mau pintar, kalau kita mau menjadi alim, kalau kita mau menjadi orang berilmu, kita harus ijad. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Sebagaimana telah kita jelaskan dari nukilan Syekh Muhammad bin Abdul Imam hafizahullah ta'ala. Ibnu Abil Aiz menyebutkan bahwa litahsil asbabil khair, untuk mendapatkan sebab-sebab kebaikan itu, yang pertama ijad. Kita harus wujudkan, harus adakan. Kita harus punya keinginan untuk diri kita. Ya. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Imam hafizahullah. Walakinnahum yartadi'una minhu. Akan tetapi banyak orang yang justru terus mengambilnya, terus mengkonsumsi kejahatan keburukan itu. Min haitsu la yash'urun. Dalam keadaan mereka ini seakan-akan tidak mengenali, tidak menyadari, fahuwa kasyajarati 'ala tariqi tajtani thamarataha, yaitu seperti pohon yang ada di jalanan, siapapun bisa memetiknya. Ini diperumpamakan oleh Syekh bahwasanya orang yang jahil kemudian dia ingin meninggalkan kejahilannya, ya, tapi qadarullah ternyata dia tidak sadar bahwa dia terjatuh dalam banyak sekali dosa dan maksiat. Ini seperti pohon yang berada di pinggir jalan, semua orang bisa memetiknya. Wa thimarul jahli kullu syarrin wa bala'in wa dhiqin wa nakdin wa huznin wa alamin wa hammin wa ghammin. Maka buah dari kejahilan itu adalah segala keburukan. Orang kalau sudah jahil, pasti porak-poranda semua urusannya jamaah. Ini sudah dipastikan ini dalam syariat. Orang kalau sudah tidak mengerti agama dan tidak ada rasa untuk mengupgrade, untuk merubah, untuk menambah ilmu, untuk belajar ilmu agama, maka pasti semua urusannya rusak. Maka beliau mengatakan buah dari keburukan itu adalah kullu syarr. Seorang yang enggak mau berbenah dari keburukan itu, maka dia akan ditimpa dengan segala keburukan.
Semuanya buruk, dunianya, akhiratnya, semuanya buruk. Dunianya, pekerjaannya Allah hambat. Karena Allah sebutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka" dalam surah Thaha. Siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit. Itu sudah dipastikan itu jamaah. Orang kalau sudah meninggalkan syariat, hidupnya sempit, rizkinya ruwet, tidak akan lancar. Rizkinya akan Allah tahan, yang harusnya Allah luaskan, bukakan, tertahan rizkinya. Disebabkan apa? Keberpalingannya dari syariat. Ini yang pertama. Demikian pula akhiratnya, lebih lagi. Salatnya rusak, baktinya sama orang tua rusak, menyambung hubungan sama manusia rusak. Bagaimana dia berbuat baik sama orang, rusak semuanya. Ini sudah dipastikan ini. Wa thimarul jahli kulli syarrin. Adapun buah dari kejahilan, ketidakmauan untuk belajar agama, maka itu akan Allah porak-porandakan segala urusannya. Wa bala, Allah akan turunkan bala untuk dia. Wa dhiq, Allah akan berikan untuk dia kesempitan hidup. Wa nakdin, kesusahan. Wa huznin, kesedihan. Wa alamin, kegelisahan. Wa hammin, kegundah-gulanaan. Wa ghammin, dan kedukaan. Fahayatul juhal kulluha munaghasah. Maka kehidupan orang yang jahil itu adalah kehidupan yang tidak tenang. Semuanya kehidupannya gelisah. Pergi ke masjid dia gelisah karena yang dia ingat dunia. Takbir pun dia Allahu Akbar. Dia dengarkan bacaan imam, maka tidak ada sama sekali bergetar hatinya mendengarkan ayat-ayat yang dibaca. Sebagaimana sifat orang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetar hati mereka. Zadathum imana, tambah imannya. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia akan hilang dengan kemaksiatan. Tidak ada. Enggak berefek. Salat yang Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak ada sama sekali. Salat mencegah keji dan mungkar. Kok saya salat tapi selalu ajakan maksiat? Kenapa? Ketidakmauan untuk mengetahui dan belajar ilmu agama. Maka ini jelas. Fahayatul juhal kulluha munaghasah. Kehidupan orang jahil itu tidak akan tenang, akan gelisah. Kenapa? Bisababi jahlihim, karena sebab kejahilannya. Walau balaghu ma balaghu fi naili hutamid dunya, meskipun mereka mencapai apapun yang mereka capai dari perkara-perkara gemerlap dunia ini. Walaupun dia punya rumah mewah, rumah mewahnya terasa sempit. Walaupun dia punya kendaraan mewah, kendaraan mewahnya terasa sesuatu yang sangat tidak nyaman untuk dipakai. Walaupun dia punya gaji yang banyak, itu terasa kurang dan kurang. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Syekh mengatakan walillahi darrun man qal, benarlah orang yang mengatakan ma yughnika tasyidul mabani wa ma yughnika tasyidul mabani wa ma yughnika tasyidul mabani id bil jahli nafsaka qad hadamta wa laysa li jahilin fin nasi ma'nan walau mulkul iraqi lahu ta'ti. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah Imam Hafizahullah, beliau bawakan beliau bawakan dua bait syair. Kata beliau, wa ma yughnika tasyidul mabani. Ini enggak disebutkan siapa yang menyebutkannya, tapi disebutkan ini adalah dua bait syair. Beliau mengatakan, apa gunanya bagimu membangun gedung-gedung yang tinggi? Idbil jahli nafsaka qad hadamta, jika dengan kebodohan engkau telah meruntuhkan dirimu sendiri. Apa gunanya rumah yang mewah? Apa gunanya mobil yang mewah? Apa gunanya pekerjaan dengan gaji yang banyak? Dengan kejahilan engkau telah meruntuhkan segalanya. Walaysa li jahilin fin nasi ma'na, tidak ada nilai bagi orang bodoh di tengah manusia, enggak ada. Kamu banyak duit tapi kamu jahil, enggak ada. Orang hanya memanfaatkan kekayaanmu. Rumahmu mewah, hartamu banyak, tapi kamu tidak mengerti agama, orang tidak akan membutuhkanmu kecuali hanya butuh terhadap hartamu. Walau mulkul Iraqi lahu ta'ti, meskipun kekuasaan negeri Irak seluruhnya dia miliki. Kekuasaan Irak dicontohkan oleh Irak ya, karena negara Irak ini memiliki kekuasaan yang luar biasa sejak zaman dahulu. Maka itu enggak ada gunanya. Kita punya kekuasaan, punya segalanya, tapi kebodohan telah menghancurkan kehidupan kita. Maka beliau mengatakan walillahi darrun man qal, benar juga ucapan penyair. Ya, di antaranya disebutkan oleh beliau, man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Ini wallahu alam, ya, ucapan yang mungkin, ya, kalau tidak salah ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar ilmu agama walaupun sebentar. Belajar agama itu pahit jemaah, tidak mudah. Orang belajar itu dia harus tinggalkan segala yang harusnya dia dapat.
Dia kumpul sama keluarganya, harusnya kumpul sama sanak familinya, keluarganya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, teman-temannya. Dia tinggalkan itu demi bermajelis ilmu. Harusnya dia bisa bekerja dapat uang, dia tinggalkan itu demi duduk di majelis ilmu. Harusnya dia bisa bercanda tawa dengan orang-orang yang dia cinta, dia tinggalkan mereka, lalu dia bersedih-sedih, bersusah-susah untuk belajar agama. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar agama walaupun sebentar, tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi, maka dia akan meneguk gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Artinya apa? Belajar agama itu butuh merasakan kepahitan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama itu memang berat ya. Para sahabat mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan dari negeri mereka dan berhijrah untuk apa? Mendapatkan ilmu. Itu adalah sesuatu yang berat memang. Maka besarnya ujian yang Allah beri itu sebanding dengan besarnya balasan. Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Ya, besarnya pahala yang telah Allah siapkan itu sebanding dengan besarnya cobaan. Besarnya cobaan itu sebanding dengan besarnya balasan nanti. Ya, laqad saral juhal al-munharifun minal muslimin kal qumamah yurma fiha bikulli qadar. Kata beliau, sungguh orang-orang yang jahil dari kalangan kaum muslimin, maka mereka menjadi orang yang menyimpang, munharifun. Orang sesat dari kalangan kaum muslimin, mereka telah menjadi kal qumamah yurma fiha bikulli qadar. Yang mereka itu menjadi seperti qumamah, yaitu tempat sampah, yurma fiha bikulli qadar, yang semua orang membuang kotoran di situ. Kaum muslimin yang munharifun, yang menyimpang, yang jahil, maka mereka itu bagaikan tempat sampah. Semua orang membuang kotoran padanya. Wal munharifuna minal muslimin lam yaktafu biqabuli qaba'ihim wa qaba'ihi aqwamihim hatta istawradu min mustanqa'ati syarqi wal gharb. Maka kata beliau, adapun orang yang menyimpang dari kalangan kaum muslimin, maka tidak cukup hanya menerima keburukan mereka dan keburukan kaum mereka sendiri, hatta istawradu min mustanqa'at asy-syarqi wal gharb, sampai mereka mengambil dan meniru dari keburukan kerusakan orang-orang yang ada di timur dan di barat. Maka ini sumber kerusakan ini. Terlalu banyak mengikuti kebiasaan orang-orang yang ada di timur, orang-orang yang ada di barat, padahal itu semua jauh dari tuntunan syariat. Washabul jahlil basit, adapun orang yang kebodohannya itu sedang, ya enggak terlalu bodoh ya. Kita katakan kebodohan itu bertingkat-tingkat. Ada jahlul basit, ada jahlul murakkab. Adapun orang yang kebodohannya sedang, jahlul basit. Siapa mereka? Di halaman 52 beliau mengatakan, wa humul ladzina la ya'lamuna al-haqqa bil kulliyah aqrabu ila qabulil haqqi wa sulukihi min ashabil jahlil murakkab wa huwa ma'rifatul haqqi ala khilafi ma huwa alayhi aw ma'rifatul haqqi ma'rifatan sahihatan lakinnaha ya'mal bi khilafihi. Orang yang kebodohannya itu sedang. Nah, ini kita timbang sendirilah, kita ini bodohnya bodoh sedang atau bodoh sekali, atau bodoh pangkat kuadrat. Kita ini jahlul basit atau murakkab. Jahlul basit orang yang bodohnya bodoh sedang. Ya walaupun tidak ada kita katakan bodoh itu sedang ya, tapi bodohnya mendingan lah. Siapa mereka? Alladzina la ya'lamuna al-haq bil kulliyah. Mereka itu orang yang tidak tahu sesuatu sama sekali. Mereka enggak tahu mana baik, mana benar. Aqrab ila qabulil haq. Maka mereka ini lebih mending karena mudah untuk menerima kebenaran. Wasulukihi, mudah menerima kebenaran. Ngikuti kebenaran mudah. Kita kalau mengisi gelas kosong, orang bodoh itu kan seperti gelas kosong. Gelas yang enggak ada isinya. Ya, gelas kosong kalau mau diisi mudah tidak? Mudah. Tapi kalau gelas sudah diisi dengan air got, gelas yang sudah diisi dengan air najis, mau ditambah dengan air bersih pun sangat susah jemaah. Akan lama. Berbeda dengan kalau gelas itu kosong. Maka orang yang jahil bil kulliyah, yang tidak mengerti kebaikan, maka mereka dikatakan jahlul basit. Maka mereka lebih mudah untuk diajari agama, mudah akrab ila qabulil haq, mudah untuk menerima kebenaran, wasulukihi, mudah untuk mengikutinya. Min ashabil jahlil murakkab, dibandingkan orang yang jahilnya jahil pangkat kuadrat. Jahil dengan kejahilan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena jahil murakkab ini apa? Wa huwa ma'rifatul haqqi ala khilafi ma huwa alaih. Dia adalah mengetahui ma'rifatul haqqi ala khilafi ma huwa alaih. Dia mengetahui kebenaran dengan makna yang bukan dari kebenaran itu. Dia mengetahui sesuatu berbeda dengan apa yang sebenarnya. Ini apa ini? Kalau orang tidak tahu, dia katakan, aku tidak tahu apa ini.
Ini namanya jahlul basit. Tapi kalau dikatakan apa ini? Dia katakan ini adalah air kopi. Sudah tidak tahu, tapi dia menyebutkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sedang ditanyakan. Ini namanya jahlul murakkab. Maka ini sulit kalau orang seperti ini. Orang kalau sudah jahil, kemudian merasa dia pandai, ini sangat susah untuk dinasehati. Nggak akan mudah untuk menerima kebenaran. Au ma'rifatul haqqi ma'rifatan sahihah, lakin ya'mal bi khilafihi. Atau dia tahu pengertian sebenarnya, tapi dia tidak mengamalkan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Justru dia mengamalkan sebaliknya. Ini air, aku tahu ini air, tapi ini gunanya bukan untuk diminum. Ini gunanya untuk dibuang. Ini air bukan fungsinya untuk diminum, tapi ini fungsinya untuk dibuang. Ini namanya apa? Jahlul murakkab juga sama. Dia tahu apa hakikatnya, tapi dia beramal tidak sesuai dengan apa? Dengan ketentuannya. Ini tisu. Gunanya apa harusnya? Kalau orang yang jahlul basit, dia akan katakan, saya nggak tahu apa ini. Mau digunakan untuk apa? Saya juga nggak tahu. Sudah, saya simpan, saya nggak tahu. Tapi kalau jahlul murakkab, apa ini? Ini bukan tisu. Ini adalah permen. Satu. Atau dia katakan dia tahu. Saya tahu, ini tisu. Tapi gunanya bukan untuk mengelap sesuatu yang kotor. Gunanya adalah sebagai, mungkin dia katakan songkok, disimpan di atas kepalanya. Ini gunanya seperti ini. Ini namanya apa? Jahlul murakkab. Ini susah kalau begini jamaah. Karena dia merasa bahwa dia tahu. Makanya timbullah ungkapan yang paling susah menasehati orang itu adalah menasehati orang yang merasa dia itu berilmu. Susah ini. Susah. Kita nasihati orang tidak tahu agama, Pak, berbuat seperti ini tidak benar, Pak. Ini namanya zolim. Anda menghutangi orang uang, lalu Anda meminta kelebihan bayaran. Meminjamkan 1 juta, kembali 1.100.000. Ini zolim, Pak. Dalam Islam tidak seperti ini. Ketika ada yang sulit, maka kita datang untuk memudahkan. Maka jamaah dibolehkan oleh Allah SWT, orang ini akan menerima. Oh ya, baiklah. Saya sadar. Secara manusiawi, saya ketika sulit juga tidak akan mau dilakukan seperti ini. Diperlakukan seperti ini. Saya terima. Ini mudah, karena orangnya kosong. Tapi kalau dia merasa paling berilmu, oh ini Masya Allah, luar biasa ini, susah ini. Susah dinasihati, kenapa? Bagaikan sesuatu yang sudah terisi dengan isi yang kotor, kemudian disirami dengan air yang bersih, hatta najis yang ada di dalam botol, kemudian kita siram dengan air zam-zam, tetap saja air zam-zam itu ya tidak bisa mengalahkan najis yang banyak itu. Maka bisa, tapi sulit sekali, sangat susah untuk menjadi suci kembali air yang najis ini. Baik, kemudian Syekh mengatakan, hafizahullah ta'ala, faman aradal khalas minal jahli falyati ila ma'idatil Qur'an was sunnah wa yaghtarifu minhuma. Ini sudah masuk waktu Isya ya? Iya, coba azan dulu, ini sedikit lagi kita selesaikan. Allah, Allah. Allah.
فقال الشيخ أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى: فمن أراد الخلاص من الجهل فليأتي إلى مائدة القرآن والسنة ويغترف منهما، فإن فيهما ما يشفي عليله ويروي غليله ويوضح له سبيله، فأعرف الناس بالحق وأبعدهم عن الجهل وأهله هو ذلك العملاق النحرير الذي عرف سبيل المؤمنين بالتفصيل فسلكه، وعرف سبيل المجرمين بالتفصيل فتركه وحاربه. وبالجهل بهذين السبيلين تظلم الدنيا على العبد ويتأصل فيه الجهل، ويرى الحق باطلا والباطل حقا والمنكر معروفا والمعروف منكرا. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. Baik, satu paragraf lagi ucapan Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Imam Hafizahullah menutup al-aslur rabi' al-jahlu bisyarri wa turuqihi wa wasailihi wa ma yudadduhu. Kata beliau, faman aradal khalas minal jahli. Maka kesimpulannya, kata Syekh, siapa yang mau selamat dari kebodohan. Ini kesimpulannya ini. Setelah beliau panjang lebar menjelaskan terkait dengan keburukan, itu termasuk sumbernya adalah kejahilan terhadap keburukan itu. Maka kata beliau, siapa yang mau selamat dari kejahilan ini? Karena kejahilan ini adalah usulus syarr, termasuk dari sumber keburukan. Faliyati ila ma'idatil Qur'an was sunnah. Maka hendaknya dia mendatangi ma'idah, hidangan, sesuatu yang telah dihidangkan, yaitu Quran dan sunnah. Quran dan sunnah itu sudah dihidangkan sama kita, jemaah. Tinggal kita santap. Quran telah datang dan dengan mudahnya kita baca pada hari ini. Tafsir-tafsirnya telah sangat banyak sekali. Telah dihadirkan oleh para ulama. Demikian pula sunnah. Hadis-hadis Nabi SAW telah dijelaskan oleh para ulama. Bahkan ada di antara para ulama itu yang berjasa rahimahumullahu ta'ala. Mereka mengumpulkan kumpulan hadis-hadis sahih, kumpulan hadis-hadis lemah. Syekh Nasruddin Albani rahimahullah punya kitab judulnya Silsilah Hadis Sahihah, kumpulan hadis sahih yang bisa dibeli ini, Masya Allah, kumpulan hadis-hadis sahih. Dan beliau juga punya kitab judulnya Silsilah Hadis Dha'ifah. Ini juga Masya Allah kumpulan hadis-hadis yang dhaif. Sehingga kita tahu, maka ini sudah dihidangkan sama kita. Penjelasan para ulama, beribu satu ceramah yang bisa kita dengarkan, beribu satu penjelasan para ulama yang bisa kita baca dari website-website mereka, dari ceramah-ceramah mereka, penjelasan mereka. Belum lagi banyaknya ulama yang mendatangi negara kita. Masya Allah semuanya itu. Wa yaghtarifu minhuma, tinggal kita mengambil keduanya itu. Ini solusi, jamaah. Quran sunnah itu solusi. Maka Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya itu, kalian enggak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah. Yang pertama Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fihima ma yasfi 'alilahu wa yarwi ghalilahu. Karena sesungguhnya di dalam Quran dan sunnah itu terdapat obat yasfi yang bisa menyembuhkan 'alilahu, penyakit-penyakit yang ada, wa yarwi ghalilahu, dan menghilangkan dahaga-dahaga yang ada, kehausan kita, kelaparan kita. Quran sunnah itu sudah jadi hidangan untuk kita santap. Ini jamaah dimulakan oleh Allah. Wa yuwaddihu lahu sabilahu. Quran dan sunnah itu akan menjelaskan kepada kita terkait dengan jalan-jalan kebenaran. Fa'a'rafun nasi bil haqqi ab'aduhum 'anil jahli wa ahluhu huwa dzalikal imlaqun nahrir. Maka orang yang paling tahu tentang kebenaran dan orang yang paling jauh dari kejahilan dan orang-orang yang tergolong dari kejahilan, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat imlaqun nahrir. Mereka adalah sosok orang-orang yang cerdas. Alladzi 'arafa sabilal mu'minin bitafsil, yaitu mereka orang-orang yang tahu jalannya orang beriman. Ya, kita tahu jalannya orang beriman. Kita sudah punya salaf. Kita punya al-qurun al-mufaddalah.
Kita punya generasi emas yang telah jalan, yang telah berlalu kehidupan mereka. Tinggal kita contoh dan kita tapaki. Maka mereka orang-orang yang paling tahu tentang kebenaran, dan mereka orang yang jauh dari kejahilan, orang yang cerdas. Siapa mereka orang yang cerdas? Alladzi arafa sabilal mu'minin bitafsil wasalakahu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengetahui jalan orang-orang yang beriman. Nah, ini mengenali para ulama. Bagaimana cara belajar? Ada tariqahnya, ada metodologinya, ada cara yang harus ditempuh. Kalau nggak tahu, tanya orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka mereka yang paling tahu jalan orang beriman, kenali para ulama. Nah ini Masya Allah luar biasa. Biasakan anak-anak kita mengenali nama-nama ulama. Sampai nama pemain bola mereka hafal, nama-nama sahabat yang dijamin masuk surga mereka tidak hafal. Kemudian mereka tidak mengetahui siapa ulama-ulama yang masih hidup di zaman ini. Siapa guru-guru dari para ustadz-ustadz kita, kenalkan sama mereka. Ya, ulama-ulama yang masih hidup di zaman ini. Fasalakahu. Setelah mereka kenal, mereka tempuh jalan-jalan para ulama itu. Bagaimana ulama ini membimbing kita dalam pembahasan ini. Kenali, ikuti jalan mereka. Fa'arafa sabilal mujrimin bitafsil fatarakahu wa harabahu. Demikian pula orang yang cerdas itu adalah orang yang mengenal jalan para pendosa. Dia kenal jalan para pendosa, orang-orang yang berbuat dosa secara rinci dan detail. Bukan untuk mereka contoh, tapi untuk mereka tinggalkan dan mereka perangi. Fatarakahu wa harabahu, mereka tinggalkan dan mereka memeranginya. Maka seorang itu mengenal orang-orang jahat itu bukan untuk mencontoh perbuatannya. Kita belajar terkait dengan seluk-beluk syirik bukan untuk jatuh dalam syirik. Araftu syarr la lisyarr lakin litawakkihi. Orang ya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Kata seorang penyair, araftu syarr la lisyarr. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan itu. Lakin litawakkihi, tapi untuk hati-hati supaya tidak jatuh. Ya, karena banyak orang yang nggak tahu tentang keburukan akhirnya jatuh tentang keburukan itu karena dia tidak paham ini adalah sesuatu keburukan. Wabil jahli bihadzaini sabilaini tadlumud dunya 'alal 'abdi. Maka apabila seorang tidak mengerti tentang dua jalan kebenaran ini yaitu Quran dan Sunnah, tadlumud dunya 'alal 'abdi, maka dunia ini akan terasa gelap bagi seorang hamba. Orang akan rasakan dunia ini gelap, Masya Allah nggak ada bimbingan. Ada problematika dalam rumah tangganya, dia tidak mengerti mengatasinya. Ada problem dalam menghadapi anak-anaknya, dia nggak mengerti bimbingan, bagaimana Quran membimbing, bagaimana Sunnah membimbing. Ada problem dalam pekerjaannya, kesehariannya, dalam muamalahnya. Nggak ada solusi. Kenapa? Dia tidak mengambil hidangan yang telah dihidangkan Quran dan Sunnah. Wa yata'assalu fihil jahl. Sehingga kebodohan itu semakin kuat, semakin berakar dan bercabang. Wa yaral haq batila wal batil haqqa. Sehingga orang kalau sudah kejahilannya itu merajalela dan bercabang, nggak pernah dengar solusi, maka dia akan memandang kebenaran itu sebagai sesuatu yang batil. Akhirnya orang melakukan amalan-amalan sunnah, dia anggap sebagai orang-orang yang melakukan bid'ah. Padahal sunnah yang dilakukan. Orang memanjangkan jenggot, dia anggap sebagai kebatilan. Orang yang menaikkan celana bagi laki-laki di atas mata kaki, dia anggap sebagai kebatilan. Padahal sebenarnya itulah yang benar. Ini gara-gara apa? Tidak mengerti tentang hukum agama. Wal batil haqqa. Sementara yang batil dia anggap sebagai kebenaran. Yang batil dianggap kebenaran. Ya, mengadakan acara-acara tertentu, melakukan amalan-amalan tertentu pada malam-malam tertentu, selain malam itu maka tidak bisa. Atau melakukan amalan-amalan ibadah tertentu pada hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi, dia anggap ini sebagai kebenaran padahal batil. Ini gara-gara apa? Tidak mengambil dari apa yang telah dihidangkan, yaitu Quran dan Sunnah. Wal munkar ma'rufa wal ma'ruf munkara. Dan dia akan anggap kemungkaran itu sebagai perbuatan baik, dan perbuatan baik dia anggap sebagai sesuatu yang mungkar. Ya, tidak ngucapin selamat Natal, dia katakan, nah ini kalian ini tidak punya toleransi, tidak menghargai agama lain. Nah ini gara-gara apa? Nggak ngerti ilmu agama. Akhirnya muncul ucapan setiap ada hari raya orang kafir, kita harus mengucapkan selamat Natal. Kalau enggak kita bukan tetangga yang baik. Sehingga menganggap yang batil itu benar, yang benar batil. Nah ini sebabkan apa? Kejahilan terkait dengan ilmu agama. Maka beliau bawakan ucapan seorang penyair, wa may yatahayyab su'udal jibal ya'ish abadad dahar bainal hufar. Siapa yang takut mendaki gunung, maka dia akan hidup selamanya di antara lubang-lubang kerendahan. Maka orang itu harus upgrade dirinya, harus naik di atas gunung. Jangan mau di bawah terus. Kita nggak akan
hidup dengan kejahilan. Oh udahlah, biar anak saya aja yang di pesantren, biar anak saya aja ngapal Quran, kan ada anak saya. Ya, anaknya lagi bilang, udahlah nggak usah bapak belajar agama, nggak usah ibu belajar agama. Lisan saya sebagai penghafal 30 juz akan bersaksi di hadapan Allah. Na'udzubillah, ucapan ya yang sangat sangat jauh dari bimbingan agama. Maka ma'asyiral muslimin azzakumullah, upgrade kehidupan kita. Jangan hari ini adalah hari yang sama dengan apa yang akan datang. Walaupun kita sudah tahu bahwa generasi yang akan datang akan lebih buruk dibandingkan generasi sebelumnya. La ya'ti zaman illa walladzi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang satu zaman, kata Nabi, kecuali yang datang itu akan lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Sudah dipastikan oleh Nabi itu. Generasi yang akan datang akan lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Sekarang buruk, yang nanti akan datang itu akan lebih buruk. Maka kalau kita sudah tahu yang akan datang itu akan lebih buruk, maka kita upgrade jiwa kita. Jangan hari ini sama dengan apa yang ada pada besok hari. Jangan apa yang ada pada hari ini juga sama dengan 10 tahun yang lalu saat kita belajar agama. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, semangat untuk belajar ilmu agama. Setiap kejahilan pasti ada obatnya, dan setiap orang yang sakit pasti akan bisa disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Dengan ini selesai terkait dengan al-aslur rabi', yaitu dari sumber keburukan tidak mengertinya seorang dengan kejahilan, sarana yang mengantarkan kepada kejahilan, jalan-jalan kejahilan dan keburukan, serta dia tidak tahu lawan dari keburukan-keburukan tersebut. InsyaAllah kita lanjut berikutnya nanti, di pertemuan berikutnya, di pertemuan kita yang ke-31, insyaAllah ta'ala, pembahasan al-aslul khamis, pokok perkara yang kelima merupakan usul syar. Dari pokok-pokok keburukan yang menimpa seorang hamba itu, ta'alluqul qalbi bid dunya, menjadi budak dunia. Menjadi apa? Budak dunia. Dia diperbudak dengan dunia, tidak menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Baik, ini insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.